Makhluk itu bisa menembakkan sinar dari mata mereka ke arah keluarga Sherman atau hewan peliharaannya. Halo semua, aku Edi. Selamat datang di Ark Mystery. Hari ini aku akan menceritakan secara lengkap tentang salah satu legenda horor yang paling menakutkan dan misterius di dunia, yaitu Skinwalker. Skinwalker adalah makhluk misterius yang bisa berubah bentuk menjadi binatang ataupun manusia dengan membegal kulit korbannya. Lalu setelah itu dia akan memakan kulit hasil rampasannya. Skinwalker diketahui berasal dari budaya Navajo. Navajo adalah suku asli Amerika yang tinggal di wilayah barat daya Amerika Serikat. Walaupun begitu, topik Skinwalker adalah topik yang tabu dan sensitif bagi orang-orang Navajo. Skinwalker adalah makhluk yang sangat jahat, licik, dan cukup berbahaya. Dia bisa membahayakan nyawa dan jiwa-jiwa orang yang berhadapan dengan mereka. Jadi, spesies apakah makhluk ini? Mari kita mulai dari asal-usul sang pembegal kulit ini. Menurut mitologi Navajo, Skinwalker adalah sejenis penyihir jahat yang disebut Antigeny. Penyihir ini memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi binatang ataupun manusia dengan menggunakan mantra ataupun ritual tertentu. Konon katanya, untuk menjadi Skinwalker, seseorang harus melakukan tindakan yang sangat keji dan melanggar norma-norma moral seperti menutup usiakan anggota keluarga sendiri ataupun berhubungan intim dengan binatang. Ini udah yang paling jauh sih. Dan diketahui pula, Skinwalker biasanya memiliki sifat yang egois, pendendam, serakah, dan haus akan kekuasaan. Skinwalker adalah antitesis dari nilai-nilai budaya Navajo. Suku Navajo sendiri adalah suku yang menghargai kehidupan, keluarga, dan alam. Sedangkan Skinwalker adalah makhluk yang korup, yang menyalahgunakan kekuatan dan pengetahuan magis untuk tujuan-tujuan yang jahat. Skinwalker adalah musuh dari orang-orang Navajo yang baik, yang dikenal sebagai medicine man and woman, atau orang penyembuh dalam kebudayaan Navajo. Medicine man and woman adalah orang-orang yang menggunakan kekuatan dan pengetahuan magis untuk tujuan baik seperti penyembuhan penyakit, melindungi komunitas mereka, atau menjaga keseimbangan alam. Namun, tidak semua orang bisa menjadi Skinwalker. Hanya orang-orang yang memiliki bakat atau kemampuan magis pada level legend yang bisa melakukannya. Orang-orang ini biasanya belajar tentang kekuatan baik dan jahat dari medicine man and woman, tetapi kemudian memilih untuk menggunakan kekuatan jahat untuk kepentingan mereka sendiri. Salah satunya adalah untuk hidup kekal dan abadi. Kemudian orang-orang ini juga harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, seperti keluarga mereka, bahkan jiwa mereka sendiri, untuk mendapatkan kekuatan Skinwalker ini. Sekarang kita sudah tahu asal-usul Skinwalker. Lalu bagaimana ciri-ciri fisik dan kekuatan mereka? Mari kita lanjut ke bagian kedua. Skinwalker bisa berubah bentuk menjadi binatang apa saja yang mereka inginkan, seperti serigala, koyot, beruang, burung hantu, ataupun burung elang. Mereka biasanya memilih binatang-binatang yang terkait dengan kematian atau binatang-binatang yang dianggap sebagai pertanda buruk. Mereka juga bisa berubah bentuk menjadi manusia dengan memakan kulit mereka. Dengan cara itu, mereka bisa meniru wajah, suara, atau bahkan perilaku orang yang kulitnya telah mereka makan. Namun, Skinwalker tidak bisa berubah bentuk dengan sempurna. Ada beberapa hal yang bisa mengungkapkan identitas mereka, seperti mata mereka yang bersinar merah di malam hari, suara mereka yang aneh dan tidak wajar, atau jejak kaki mereka yang tidak sesuai dengan bentuk tubuh mereka. Selain berubah bentuk, Skinwalker juga memiliki kekuatan-kekuatan super dan cukup menakutkan, seperti kemampuan berlari sangat cepat, atau mengendalikan pikiran atau tubuh orang lain. Dia juga bisa menyebabkan penyakit atau kematian pada orang lain, bahkan bisa melihat masa lalu dan masa depan orang lain. Skinwalker juga bisa menggunakan mantra-mantra atau benda-benda magis untuk meningkatkan kekuatan mereka, seperti tulang binatang, bulu hidung, tanah kuburan, kulit manusia, bahkan termasuk bagian tubuh manusia yang sering dibuang sembarangan seperti kuku. Nah di sini siapa yang suka buang kukunya sembarangan? Coba tulis di kolom komentar. Skinwalker adalah makhluk yang sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Ada beberapa cara untuk melindungi diri dari Skinwalker, seperti menggunakan benda-benda suci, doa-doa, atau obat-obatan tradisional dari budaya Navajo. Ada juga cara-cara untuk melawan atau membunuh Skinwalker, seperti menggunakan senjata yang dibuat dari perak untuk mereka tepat di kepala atau di jantung mereka, atau bisa dengan menyebutkan nama asli mereka. Jadi, yang dimaksud nama asli mereka adalah nama asli orang sebelum menjadi Navajo. Misalnya si Asep tiba-tiba jadi Skinwalker, lu sebut aja namanya, "Oi Sep." Nah, seketika dia akan takluk padamu. Oke, lanjut. Jadi sekarang kita sudah tahu ciri-ciri fisik dan kekuatan Skinwalker. Lalu bagaimana kisah-kisah nyata tentang pertemuan dengan makhluk ini? Mari kita lanjut ke bagian ketiga.
Banyak orang mengaku pernah bertemu dengan skinwalker dalam kehidupan mereka. Beberapa di antaranya adalah orang-orang Navajo yang tinggal di wilayah-wilayah yang dekat dengan habitat spesies ini. Kemudian ada juga orang-orang non-Navajo yang berkunjung atau singgah di wilayah-wilayah tersebut. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang tertarik dengan fenomena paranormal dan mencari bukti tentang keberadaan skinwalker. Berikut adalah kisah dari internet yang telah dirangkum oleh tim Ark Mystery cabang Nevada. Konon katanya nih, ini adalah kisah nyata tentang pertemuan dengan skinwalker. Skinwalker Ranch adalah sebuah peternakan seluas 512 hektar yang terletak di dekat sebuah tempat suci bagi orang-orang Navajo. Tempat ini juga disebut sebagai Dark Canyon. Dark Canyon diyakini sebagai salah satu tempat yang paling angker dan penuh dengan aktivitas paranormal di dunia. Keluarga Sherman membeli peternakan ini pada tahun 1994 dan mereka mengalami berbagai fenomena aneh yang mengerikan selama 18 bulan dari peternakan yang mereka beli dan mereka huni ini. Sebelum akhirnya mereka menjualnya pada tahun 1996 dan ini adalah beberapa fenomena yang dialami oleh keluarga Sherman. Kejadian ini menyebutkan ada beberapa ekor sapi yang ditemukan matoi dengan cara yang aneh dan tidak wajar, seperti tubuh sapi yang tercacah, terbakar, atau terhisap darahnya. Beberapa bagian tubuh mereka juga lenyap, seperti mata, lidah, atau organ dalam. Tidak ada jejak darah atau bekas perlawanan di sekitaran bangkai hewan tersebut. Kemudian, beberapa kali juga mereka melihat benda-benda terbang yang tidak dikenal di langit di atas peternakan mereka. Benda-benda itu berbentuk bulat, segitiga, atau silinder, dan berwarna merah, biru, ataupun putih. Benda-benda itu bisa bergerak dengan sangat cepat, lalu tiba-tiba bisa berhenti dengan mendadak atau menghilang secara tiba-tiba. Tidak hanya itu, beberapa kali mereka menemukan lingkaran-lingkaran tanaman terbentuk di ladang-ladang mereka. Lingkaran-lingkaran itu berukuran besar, rapi, dan simetris, seperti halnya crop circles. Namun, tidak ada jejak kaki ataupun roda di sekitaran lingkaran-lingkaran itu. Kemudian, pada saat malam tiba, mereka sering mendengar suara-suara aneh yang berasal dari luar rumah. Suara-suara itu seperti suara binatang yang mengaum, melolong, ataupun mengeong. Tetapi tidak seperti suara binatang yang biasa mereka kenali. Karena suara-suara itu juga bisa berubah-ubah dari suara binatang menjadi manusia yang berbicara dalam bahasa asing atau tidak jelas. Kemudian, beberapa kali mereka melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sekitaran rumah atau peternakan mereka. Bayangan-bayangan itu berbentuk manusia atau binatang, tetapi tidak memiliki wajah atau detail lainnya. Bayangan-bayangan itu bisa muncul dan menghilang secara tiba-tiba, atau bahkan dia bisa menembus tembok. Menembus tembok ya, gak kalah saktinya dengan Mbak Kuncan. Kemudian, serangan-serangan dari makhluk-makhluk ini juga pernah terjadi nih. Beberapa kali mereka diserang oleh makhluk-makhluk tak dikenal yang berbentuk binatang atau manusia. Makhluk-makhluk itu bisa berubah-ubah bentuknya, seperti dari anjing menjadi burung, atau dari manusia menjadi serigala. GGS gitu loh. Makhluk-makhluk itu bisa mengejar, menggigit, mencakar, atau ini ya yang paling ekstrim, yaitu makhluk itu bisa menembakkan sinar dari mata mereka ke arah keluarga Sherman atau hewan peliharaannya, kayak Superman gitu. Kemudian salah satu serangan yang paling menyeramkan adalah ketika Terry Sherman, ayah keluarga Sherman, sedang berjalan-jalan dengan anjing-anjingnya di sekitar peternakan pada malam hari. Dia melihat seekor serigala besar yang berdiri di dekat kandang sapi. Serigala itu tampak jinak dan tidak menyerang. Terry mendekati serigala itu dan membelainya. Namun, tiba-tiba serigala itu melompat dan menggigit salah satu sapi di lehernya dan mencoba menarik sapi itu keluar dari kandangnya. Karena kejadian itu, Terry segera mengambil senapannya dan menembak serigala itu sebanyak 3 kali dari jarak dekat. Namun, serigala itu tidak terpengaruh sama sekali. Serigala itu hanya melepaskan gigitannya dan menatap Terry dengan matanya yang merah dan menyala. Kemudian, serigala itu pergi bersama dengan 2 ekor serigala lainnya yang muncul dari semak-semak. Keluarga Sherman akhirnya tidak tahan lagi dengan fenomena-fenomena aneh dan mengerikan yang terjadi di peternakan mereka. Mereka menjual peternakan tersebut pada tahun 1996. Sampai saat ini, Skinwalker Ranch masih menjadi salah satu tempat yang paling angker dan penuh dengan misteri di dunia. Banyak orang yang masih penasaran dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Banyak juga orang yang masih percaya bahwa Skinwalker masih berkeliaran di sekitaran peternakan tersebut, setia menunggu korban-korban baru yang datang pada mereka.
By the way, terima kasih sudah menonton video ini. Aku harap kamu bisa menikmati dan terhibur dengan video ini. Sekian dari saya untuk video ini. Aku Edi, selanjutnya aku akan kembali lagi dengan video-video lain yang lebih menarik dan menegangkan. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Bye-bye.